Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Azhara Musnairofa sebagai salah satu apoteker produk handling di SA12. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang sebelumnya udah pernah kita bahas, jadi kita harus ulang-ulang kembali. Mungkin ada teman-teman yang ini yang baru banget join SA12 atau baru banget baru sempat untuk join Zoom. Kita akan bahas terkait paham produk dengan produk knowledge. Jadi kayak tips-tips apa saja yang harus kita pahami agar kita mengerti nih fungsi masing-masing produk, mengerti cara jualannya gimana, mengerti cara konsultasi dengan customer-nya bagaimana. Sebelum kita memahami, sebelum kita jualan produk S12, kita harus tahu dulu nih apa yang harus dipahami pertama kali. Nah, yang pertama adalah buyer personalia. Yang kedua adalah produk spesifikasi. Nah, apa yang termasuk dengan buyer personalia dan apa saja yang disebut dengan produk spesifikasi. Nah, untuk mengenali buyer personalia, ada 6 poin yang harus kita tahu. Yang pertama adalah usia. Jadi kita harus tahu dulu nih, pembelinya nanti itu usianya berapa, apakah masih anak-anak, apakah sudah tua, atau masih muda. Nah, kita harus tahu target kita usia berapa. Kalau misalnya target kita itu usia balita atau anak-anak, kita bisa mungkin untuk promosiin susu Gomilku. Kemudian kalau misalnya target kita itu wanita yang mengeluhkan banyak kesulitan, jadi kita bisa promosikan manjakani. Jadi kita harus tahu dulu buyer personalia berdasarkan usianya. Kemudian yang kedua adalah gender. Nah, untuk gender ini ada pria dan wanita. Nah, untuk pria dan wanita kita harus tahu nih target pasar kita itu ada apa wanita atau apakah pria atau dua-duanya. Nah, kalau misalnya target kita khusus wanita, itu kita bisa mempromosikan mungkin seperti produk-produk kosmetik atau body care atau mungkin seperti herbalnya manjakani untuk menjaga area kewanitaan. Kemudian bagaimana dengan gender pria dan target pasar kita itu pria? Kita bisa rekomendasi mungkin seperti deodoran atau herbal-herbal seperti Jomiko. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah PPT. Jadi kita kenali dulu pembeli kita ini aktivitasnya bagaimana, apakah dia sering di luar rumah atau dia sehari-hari hanya di dalam rumah. Kalau misalnya dia sehari-hari itu selalu di luar rumah dari pagi hingga sore, kita bisa rekomendasi untuk dia beli tabir surya SR12 karena penting untuk melindungi kulit dari sinar UV. Tapi kalau misalnya dia hanya di dalam rumah, kita boleh rekomendasiin mungkin body care yang nggak ada UV filternya. Selanjutnya adalah riwayat kesehatan. Nah, kita harus tahu dulu riwayat kesehatan dari calon pembeli kita. Apakah beliau punya riwayat sebelumnya asam lambung atau riwayat kolesterol atau riwayat penyakit jantung. Jadi kita harus tahu, kita harus gali informasinya bagaimana kondisi kesehatannya saat ingin mengkonsumsi herbal SR12 agar produk yang akan kita tawari atau kita sarankan nanti itu sesuai dengan kondisi tubuhnya. Kemudian selanjutnya adalah tujuan konsumsi. Nah, tujuan konsumsi ini penting banget untuk kita tanyakan kepada calon pembeli, artinya apakah dia mengkonsumsinya hanya melihat testimoni orang-orang atau dia mengkonsumsinya ingin merasakan efeknya itu sendiri. Misalnya salah satu contohnya dia mau minum, mau beli manjakani. Kita harus tahu dulu tujuan konsumsi minum manjakaninya apa. Ternyata beliau punya masalah keputusan. Jadi kita boleh sarankan manjakani atau bisa dibarengi dengan kombinasi mix manja SL12. Nah, yang terakhir adalah keuangan. Jadi keuangan ini merupakan salah satu poin penting juga. Kenapa? Karena kan setiap orang yang konsultasi kan nggak semua punya keuangan menengah ke atas. Jadi kita harus sesuaikan dengan budgeting dia. Misal yang mau konsultasi terkait skincare, banyak banget tuh beberapa konsultasi masuk itu anak-anak SMP, SMA. Itu kita nggak mungkin langsung menawarkan skincare paket DNA Salmon karena harganya
lumayan bagi remaja. Dan juga oleh karena itu bisa kita rekomendasikan mungkin basic skincare seperti cuci mukanya dan sunscreen-nya atau boleh ditambahkan tonernya seperti ceramide. Nah, kemudian masuk ke poin cara memahami produk. Jadi kita harus tahu nih bagaimana cara memahami produk itu dengan baik dan benar dan kalau bisa dengan cepat agar mudah kita pahami. Pertama itu harus ada niat. Kita harus ada niat untuk mau belajar. Jadi tidak akan ada hasil jika tidak ada niat dalam belajarnya. Nah, yang kedua, eh, hafalkan produk. Hafalkan produk ini, tipsnya adalah minimal kita harus hafal per kategorinya. Misal kita kelompokkan menjadi herbal atau face care atau hair care atau personal care. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini yang mungkin yang baru join SN12 atau udah lama join nih, khusus yang baru join, boleh kelompokkan dulu nih untuk memahami herbal terlebih dahulu atau mau jual herbal terlebih dahulu, lebih fokus ke herbal dulu, kemudian atau boleh disambil dengan memahami face care seperti krim-krim yang ada di SR12. Nah, yang paling mudah dihafal itu adalah herbal SR12 karena itu dapat dikonsumsi oleh dari usia bayi hingga dewasa. Ada beberapa herbal. Kemudian, setelah kita menghafalkan produknya, kategorinya, kita menghafalkan fungsi utama. Misalnya nih, Gomilku itu untuk melancarkan ASI. Kemudian manjakani itu untuk keputihan. Selanjutnya siu kolagen itu untuk kesehatan kulit. Jadi minimal kita tahu dulu manfaat utamanya sebelum kita mengetahui manfaat tambahannya. Tentu satu produk itu pasti ada manfaat utama dan manfaat tambahan. Nah, selanjutnya buat USP sendiri. USP itu artinya unique selling point. Jadi kayak poin yang paling mudah kita pahami untuk dalam menjual produk SR12 dengan cara tulis, ucap, ulang tanpa lihat tulisan. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya lihat ikut Zoom Product Knowledge, kalau bisa sediakan catatannya dan pulpennya untuk menulis, kemudian diucapkan dan diulang tanpa melihat tulisan, agar nanti kalau misalnya ada customer yang mau konsultasi secara langsung, kita dapat menjelaskannya lebih paham lagi. Nah, selanjutnya, poin selanjutnya adalah pakai produk tersendiri. Jadi kita harus mengexperience sendiri mulai dari rasa, tekstur, dan efek yang diinginkan. Jadi jangan sampai kita jual produk SR12 tapi kita nggak tahu nih efeknya apa, rasanya bagaimana, sehingga kita juga tidak bisa merekomendasikan kepada customer nanti yang akan membeli produk SR12. Nah, kemudian kita harus selanjutnya setelah kita menghafal semua timeline, kita harus tahu bagaimana sih cara action belajar, cara mulai untuk belajar. Nah, pertama kita buat timeline khusus atau jadwal khusus. Jadi teman-teman di sini bisa buatkan jadwal khususnya, misal dari Senin sampai Minggu, mungkin di sini udah ada yang punya keluarga, masih ada sibuk juga waktu bekerja juga, ada waktu di rumah. Boleh sisihkan satu hari 1 jam itu untuk menghafal atau membaca atau memahami lagi produk knowledge SR12 beberapa produknya. Kemudian buat daftar list semua produk. Jadi buat dengan tulisan sendiri sehingga akan mudah dipahami. Dengan cara cek mana yang udah jago, kemudian mana yang biasa aja dan mana yang belum. Kalau misalnya udah ada satu produk, misalnya Gomeku udah jago, jadi kita stop dulu belajar Gomeku, kita lanjutkan dengan produk yang masih belum kita pahami agar kita bisa gali lebih dalam. Kemudian, yang ketiga, kumpulkan Q&A produk supaya ringkas. Nah, Q&A ini artinya teman-teman di sini, khususnya mungkin teman-teman distributor, kan udah ada tergabung ke dalam grup regional dan grup kelompoknya. Nah, di sana juga pasti akan sering ada konsultasi terkait produk knowledge. Kalau bisa itu setiap konsultasi yang masuk, walaupun itu bukan pertanyaan dari kita sendiri, baiknya kita juga ikut memahami pertanyaan tersebut setelah dijawab oleh apotekernya. Jadi, misalnya nanti ada kasus yang sama, kita udah bisa memahami dan menjawab pertanyaan customer tersebut. Kumpulkan Q&A tersebut, jadi kita bikin tulisan atau ringkasan tersendiri
di catatan handphone atau mungkin di kertas agar lebih mudah dibaca. Kemudian eh, selanjutnya buat USB sendiri seperti yang tadi diketik tulis tangan supaya mudah dipahami. Kemudian yang keempat kumpulkan studi case sebanyak-banyaknya. Nah, kumpulkan studi case sebanyak-banyaknya. Misal dari grup tadi ada kasus dikumpulkan sebanyak-banyaknya, dipahami. Atau mungkin studi case yang dari customer ke teman-teman sendiri. Kalau misalnya belum bisa dijawab, itu kan nanti akan oper di pusat. Nanti setelah pusat menjawab, itu kalau bisa jangan hanya meneruskan chat ke customer-nya, sebaiknya tetap dibaca jawaban dari pusat. Nah, agar kita juga tahu nih sebenarnya case ini masalahnya apa dan bagaimana solusinya. Nah, selanjutnya hafalkan cara konsumsi verbal. Kemudian setelahnya sharing ke tim per kategori produk. Artinya teman-teman sini pasti udah punya tim, udah punya kelompok masing-masing. Kalau misalnya udah hafal, boleh sharing ke teman per timnya pada saat mungkin pertemuan ataupun di grup sendiri, agar kita juga dapat mengingat apa yang udah kita pelajari. Suaranya kurang jelas ya. Nah, kemudian untuk materi belajar sendiri di kita di kantor pusat sudah menyediakan beberapa materi untuk mudah dipelajari. Pertama, kita punya price list produk. Itu tercantum adalah harga-harga produk sendiri dan sudah dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Ada aksesoris, ada face wash, personal care itu apa aja. Nah, dari sini juga nanti teman-teman bisa untuk list yang termasuk personal care apa aja dan apa fungsi utamanya. Kemudian ada katalog yang berisi juga fungsi utamanya dan harganya yang disertai juga dengan gambar. Nah, kemudian beberapa materi belajar yang telah disediakan oleh pusat itu yang pertama itu kita ada link Depop, linknya, link drive-nya. Kalau teman-teman yang belum punya nanti boleh di-share, yang udah punya bisa di-download masing-masing kategorinya, masing-masing produknya sudah lengkap. Nah, itu namanya product knowledge. Jadi untuk product knowledge ini adalah dalam bentuk PDF-nya itu beberapa satu produk itu terdiri dari 3 sampai 10 halaman tergantung dari kandungan utamanya. Nah, di sini lebih rinci lagi penjelasannya terkait kelebihannya, kemudian keunggulan atau manfaat utama dari masing-masing kandungan utama dalam produk tersebut. Jadi, kalau misalnya teman-teman ada yang konsultasi, apa sih manfaat siu, apa sih manfaat kolagen dalam siu. Nah, di sini lengkap ada kolagen di siu itu manfaatnya buat apa, kemudian salmonnya di siu itu manfaatnya buat apa. Selanjutnya, setelah produk knowledge, kita ada namanya konten D3SR, itu ada di Telegram yang belum join, bisa join. Nah, konten ini dibuat berdasarkan PK bahasa yang lebih sederhana dalam bentuk video atau foto. Jadi, semua yang ada di konten ini berasal dari produk knowledge materinya, namun dibuat lebih sederhana agar mudah dipahami dan bisa dijadikan untuk promosi. Nah, selanjutnya eh, ringkasan dari pertanyaan biasanya Q&A per produk. Jadi untuk biasanya ini muncul adalah produk-produk terbaru. Nah, setiap mau launching itu pasti kita akan share Q&A produknya masing-masing. Mulai dari fungsinya, kemudian usia penggunaan mulai dari berapa tahun, kemudian cara konsumsinya bagaimana, kelebihannya bagaimana, dan aturan minum atau aturan pakai. Jadi kita sebenarnya udah menyediakan semua materi, tinggal bagaimana teman-teman untuk memanfaatkannya agar mudah untuk dipelajari. Nah, ini adalah lampiran bentuk dari support dari pusat. Kita sudah menyediakan juga sertifikat BPOM-nya, kemudian sertifikat halal, yang bisa di-share untuk kalau misalnya nanti ada customer yang bertanya apakah produk A udah BPOM, apakah udah halal. Jadi kita sudah melampirkan sertifikat halal atau BPOM-nya untuk dicantumkan nanti kalau misalnya ada yang bertanya. Jadi kalau ada yang mau akan diinfokan di grup. Nah, kemudian
Selanjutnya, apa saja yang diharus dalam produk? Maksudnya ini yang harus kita pahami dalam produk itu apa saja. Jadi mohon pahami poinnya ini. Kita harus paham pertama adalah manfaat utama. Seperti tadi Gomilku manfaat utamanya dapat melancarkan ASI, kemudian Manjakani manfaat utamanya untuk keputihan. Nah, setelah kita tahu manfaat utama, kita bisa menghafal lagi atau memahami kembali manfaat tambahan dari produk tersebut. Misalnya, manfaat tambahan dari Gomilku tadi, selain melancarkan ASI, dia juga dapat membantu mengurangi atau dapat membantu dalam melancarkan pencernaan, juga dapat untuk pasien TBC atau pasien yang mempunyai keluhan pada paru-paru. Nah, selanjutnya, kelebihan produk kita, Gomilku versus kelebihan produk lain atau merek lain. Jadi kita harus tahu nih keunggulannya apa. Misal, untuk Gomilku sendiri di SR12 itu ada kandungan daun kelor, ikan gabus, dan madunya. Sedangkan banyak susu kambing yang beredar di pasaran itu hanya susu kambing saja dan malahan ada tambahan gulanya. Nah, kemudian selanjutnya kita harus paham kemasannya. Jadi di kemasan tiap produk itu udah terlampir kandungan gizinya, kemudian manfaatnya dan aturan konsumsinya. Jadi kita harus tahu untuk memahami isi dari kemasan. Kemudian kandungan dan sifat produk. Kandungan ini artinya misal tadi Gomilku kandungannya ada apa aja, kemudian sifatnya apa. Sifat produk itu ada yang bersifat basa, ada yang bersifat asam. Ini berlaku untuk herbal. Jadi untuk yang Gomilku jadi dia bersifat basa sehingga dia aman dikonsumsi bagi penderita asam lambung. Nah, yang terakhir itu efek samping yang mungkin terjadi. Nah, efek samping yang mungkin terjadi atau yang normal sering terjadi dalam konsumsi makanan, herbal ataupun lainnya itu mungkin seperti mual muntah atau hingga gangguan pencernaan. Itu merupakan efek normal. Jadi kita harus paham dulu, jangan langsung panik kalau misalnya ada yang uh, komplain setelah minum Gomilku dia jadi diare. Nah, ternyata setelah kita gali dia minum Gomilkunya lebih dari 4 kali sehari atau sampai 5 kali sehari. Maka dari itu dia dapat melancarkan pencernaan sehingga bagi yang berlebih itu akan memicu efek diare. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah kita ambil salah satu contoh cara belajarnya. Kita ambil salah satu contohnya adalah Gomilku SR12 agar lebih mudah dipahami. Pertama, Gomilku terdiri dari 3 varian, ada strawberry, original, dan coklat. Dan satu lagi itu ada Gomilku Gold, dia tersendiri. Nah, kelebihannya kita harus paham dulu, merupakan susu dengan kandungan super lengkap tanpa bau perengus, yakni susu kambing atawa, daun kelor, ikan gabus, dan madu. Nah, ini adalah kelebihan utamanya. Kalau misalnya ada yang nanya nih, apa sih keunggulan dari Gomilku? Kan sama-sama susu kambing, sama merek sebelah nih. Nah, kita harus bisa menyampaikan poin ini. Kemudian rasanya enak dan tidak mau perengus atau bau kambing, harganya terjangkau, ekonomis dibandingkan di breakdown beli satu-satu isinya. Nah, artinya breakdown satu-satu ini, kalau misalnya kita bandingkan beli ikan gabusnya saja, atau daun kelornya saja, atau mungkin madunya saja, itu bisa harganya lebih 3 kali lipat lebih mahal dibanding beli Gomilku yang udah komplit paketannya. Kemudian kaya akan manfaat dan untuk kesehatan dan tanpa bahan pengawet, tanpa pengental, kemudian rendah kalori itu 120 kilokalori per takaran saji. Nah, tadi udah kita tahu kelebihannya. Kemudian yang kedua, kita harus tahu manfaat utama dari produk tersebut. Nah, salah satu contohnya Gomilku. Untuk manfaat utama, di sini kan Gomilku ada 4 kandungan utama. Ada susu kambing. Nah, susu kambing ini manfaat utamanya sebagai menyehatkan jantung dan saluran pernafasan. Jadi dia bisa disarankan bagi yang sakit TBC atau yang sakit paru lainnya. Kemudian kandungan utama yang kedua itu ada ikan gabus. Nah, ikan gabus ini berperan sebagai mempercepat penyembuhan luka. Jadi Gomilku dapat disarankan bagi yang
pasca operasi. Jadi pasca luka operasi dapat dibantu dengan gomilku untuk mempercepat lukanya kering. Kemudian yang ketiga ada daun kelor. Nah, manfaat utama daun kelor ini dapat membantu melancarkan ASI. Kemudian yang keempat itu adalah madu. Jadi madu ini manfaat utamanya meningkatkan sistem imun. Jadi masing-masing dari kandungan utama gomilku sudah ada terlampir manfaat utamanya. Nah, setelah kita menyampaikan atau kita tahu dan kita pahami manfaat utamanya, selanjutnya kita harus tahu dengan manfaat tambahan, artinya di luar dari manfaat utama. Nah, untuk manfaat tambahannya bisa sebagai untuk membantu mengurangi asam lambung karena tadi dia bersifat basa. Kemudian membantu mengurangi kolesterol, kemudian dapat sebagai ikhtiar promil karena ada kandungan asam folatnya dan untuk terapi asma atau TBC. Nah, setelah tadi udah manfaat utama, kemudian manfaat tambahan, kemudian yang ketiga adalah sifat produk. Sifat dari gua milku ini bersifat basa atau alkali, sehingga bisa diminum sebelum atau sesudah makan. Kemudian yang keempat adalah efek awal konsumsi. Jadi kita harus tahu nih efek normal, efek biasa yang muncul setelah konsumsi Gomilko. Ini berlaku untuk semua produk ya teman-teman, mau herbal ataupun skincare. Namun kita ambil contohnya di sini adalah Gomilko. Nanti bisa dipraktekkan dengan produk lainnya. Nah, efek awal konsumsi Gomilko yang pertama itu pusing, kemudian mual muntah, alergi atau gatal-gatal atau BAB berlebih, tidak sampai diare banget, kecuali memang yang metabolismenya sensitif. Nah, jadi kalau misalnya ada yang eh, komplain tiba-tiba mengeluhkan ini pusing mual setelah minum gomilku. Nah, kita jangan langsung panik, tetap sarankan mungkin yang pertama kurangi dosisnya dulu yang biasanya 3 kali sehari menjadi 1 kali sehari atau yang biasanya 3 sendok diturunkan menjadi 1 hingga 2 sendok. Nah, selanjutnya kelebihan produk S12 dengan produk lain. Jadi kita di sini ada beberapa contoh perbandingan susu kambing yang beredar di pasaran. Nih, merek pertama itu susu kambingnya hanya 50%, kemudian sisanya itu ada maltodextrin dan primer nabati. Artinya dia menambahkan pemanis di luar kandungan herbal utamanya. Kemudian merek yang kedua itu kandungan susu etawanya hanya 50%, kemudian ada gula madunya dan krimer nabati. Rata-rata ada krimer nabati sebagai pengentalnya. Nah, yang ketiga, merek yang C, itu malahan susu kambingnya hanya 35,75%. Primer nabatinya 1%, kemudian ada pengentalnya, ada maltodextrin, dan ada tambahan gula pasir. Nah, kemudian kita di sini melampirkan untuk meningkatkan promosi susu kambing tersendiri. Kadang orang takut minum susu kambing karena bau. Nah, di sini sebenarnya untuk susu kambing lebih banyak manfaatnya dibanding susu sapi. Ini kita ada beberapa poin untuk perbandingan susu kambing dan susu sapi. Nah, susu kambing ini tidak mengandung protein kompleks penyebab alergi. Nah, sedangkan susu sapi itu beberapa proteinnya ada yang dapat menyebabkan alergi. Kemudian susu kambing lebih bersifat alkali, jadi dia sifatnya itu sama seperti ASI. Jadi pada anak bayi usia minimal di 1 tahun, kalau misalnya ASI dia tidak lancar, boleh direkomendasikan minum Gomilku, namun diselang-seling dengan susu formulanya. Kemudian sedangkan susu sapi itu lebih bersifat asam, artinya dapat tidak kurang rekomendasi diminum sebelum makan, apalagi yang punya riwayat mah atau GERD. Kemudian susu kambing lama waktu dicernanya itu kurang lebih 20 menit, jadi lebih cepat dibanding susu sapi yang 2-3 jam. Nah, tidak artinya mudah dicerna, jadi mudah juga dalam pengeluaran kotoran. Jadi misalnya setelah konsumsi susu kambing atau Gomilko S12, itu biasanya kita beberapa orang mengeluhkan mules atau pengen BAB itu merupakan efek normal karena dia udah dicerna kurang lebih 20 menit. Nah, sedangkan susu sapi itu 2 hingga 3 jam. Selanjutnya, kandungan kalsiumnya tinggi, 2 kali lebih tinggi dari susu sapi. Jadi, bagi yang lansia itu rekomendasi minum susu kambing karena pada lansia itu kalsiumnya sudah mulai menurun. Jadi, yang kalsium di susu kambing ini dapat membantu meningkatkan
konsumsinya. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke, nah ini adalah hasil uji lab dari susu kambing Gomelku yang bersifat basa. Nah, jadi untuk ini angka 741 dan 736. Jadi ini uji coba dengan 2 kali percobaan. Untuk sifat produk sendiri, jika angkanya di bawah 7 itu bersifat asam, sedangkan di atas 7 itu bersifat basa. Artinya dia bersifat alkali, dapat dikonsumsi sebelum dan sesudah makan dan aman untuk lambung. Nah, kemudian masuk ke poin bagaimana sih cara kita membuat ringkasan materi belajar produk. Karena kan nggak mudah menghafal 100 lebih produk S12 dalam waktu yang singkat. Jadi kita bikin ringkasan materi belajar produk tersebut. Pertama, ada yang namanya tabel pintar. Nah, ini beberapa contoh tabel pintar yang terakhir update. Misal, Gomilku, kita bikin tabel pintar pertama adalah sifatnya. Gomilku bersifat basa. Kemudian ada VCO oil. VCO oil setelah dicek ternyata bersifat asam. Kemudian maxi propolis. Nah, maxi propolis bersifat netral, jadi pH-nya di angka 7. Begitu pula selanjutnya ada herbal sari kurma, madu baduy, manja, dan panmaslim. Untuk sifatnya sendiri itu berlaku pada herbal. Nah, tabel pintar yang kedua ini adalah uh, dengan fungsi masing-masing. Misalnya untuk menjaga daya tahan tubuh, produk apa saja yang bisa kita rekomendasikan. Nah, di sini ada kita checklist. Di sini ada Lactitopolis. Nah, Lactitopolis, kemudian madu baduy dan lemon ko. Artinya, kalau mau untuk menjaga daya tahan tubuh, kita bisa rekomendasiin Lactitopolis, madu baduy, dan lemon ko. Jadi nanti kalau misalnya ada konsultasi, teman-teman udah bisa nih menyarankan dengan cara melihat tabel. Kemudian kalau misalnya ada keluhan asam urat, apa aja sih produk yang bisa kita sarankan? Nah, asam urat di sini kita rekomendasiin Maxi-Propolis, kemudian juga Lemon-Q karena dapat membantu menurunkan kadar asam uratnya. Nah, contoh selanjutnya itu kalau misalnya eh, ada pasien mengeluhkan untuk penyembuhan luka. Jadi penyembuhan luka itu dari luar dan dari dalam. Dari dalamnya kita bisa rekomendasiin gomeku, kemudian dari luar itu bisa madu dengan cara mengoleskan lukanya kalau misalnya lukanya ada di luar. Nah, jadi begitu cara membuat tabel pintar dengan anak sendiri. Selanjutnya, nah selanjutnya adalah eh, kandungannya, isi masing-masing kandungan, kandungan utama dari produk, kemudian aturan minumnya, kemudian efek samping yang mungkin terjadi, kemudian eh, efek dan keterangan tambahan. Nah, artinya di sini kita ambil salah satu contoh VCO oil dan kapsul. Nah, untuk VCO oil dan kapsul, kandungan utamanya adalah virgin coconut oil atau minyak kelapa 100%. Nah, bagaimana dosisnya? Jadi dosis di sini kita pakai bagi menjadi 2 dosis untuk anak dan untuk dewasa. Di sini terlampir anak-anak 1 hingga 2 sendok teh, kemudian dewasa 1 hingga 2 sendok makan. Jadi penting tadi untuk menanyakan usia sebelum memberi saran produk apakah itu akan dikonsumsi anak atau dewasa. Kemudian efek umum terjadi. Efek umum terjadi adalah efek adaptasi bisa muncul berupa mual muntah dan pusing 1 sampai 3 hari pertama. Biasanya yang minum VCO ini mual muntah itu mungkin karena nggak suka rasanya, berasa kenyal atau kental di dalam lidah atau tenggorokan, jadi berasa ingin muntah. Kemudian keterangan. Jadi untuk keterangan ini kita tambah keterangan tambahan yang khusus untuk per produknya apa yang perlu disampaikan ke customer-nya. Misalnya CEO tadi kita tambah keterangan jika tidak suka dengan yang oil, kita bisa rekomendasi yang kapsul. Jadi dosisnya bagaimana? Untuk 1 sendok makan yang oil itu dosisnya sama dengan 3 hingga 5 kapsul VCO yang kapsul. Nah, kemudian selanjutnya, nah selanjutnya tabel pintar untuk
skincare. Jadi setelah tadi kita bahas herbal, kita masuk ke Herbal Pinta Skincare. Contohnya bagaimana? Nah, untuk Herbal Pinta Skincare ini kita masuk per kategorinya, kandungannya, cara pakai, dan tambahkan keterangan. Contohnya ini adalah salah satu contoh Acne Moist. Nah, Acne Moist ini termasuk ke dalam kategori Acne Series. Jadi untuk melihat kategorinya tadi bisa patokannya pada rasio harga atau katalog. Kemudian kandungan utama dari Acne apa saja? Ada salisilik acid, sulfur, minyak zaitun, tea tree oil, dan UV filter. Nah, bagaimana kita tahu ini kandungan utama? Nah, ini bisa kita lihat tadi di produk knowledge yang berupa PDF. Di situ sudah lengkap, bisa diringkas dari sana. Nah, kemudian cara pakainya bagaimana? Cara pakainya gunakan Acne Moist pada wajah yang berjerawat pada pagi hari sebelum aktivitas. Nah, cara pakai ini juga tercantum di produk knowledge yang berbentuk PDF tadi. Jadi semua yang ada di sini, mulai dari kategori, kandungan, cara pakai itu sudah ada di masing-masing materi per PK-nya. Nah, kemudian keterangan tambahannya ada dengan tambahan Sunshine Agent SPF 20. Ini juga terlampir di dalam kelebihan produknya. Jadi, semua bisa kita buat ringkasannya, asalkan mau belajar, baca-baca lagi PK-nya per produk. Kalau bisa, kalau sempat satu hari mungkin ditargetkan 2 produk atau 5 produk. Nah, ini bagaimana cara action belajarnya mulai dari sekarang untuk teman-teman agar mudah konsultasinya. Karena kan mungkin nanti kalau misalnya chat ke pusat nih, chatnya udah tertumpuk sampai bawah, mungkin chatnya akan lama terbalas, sedangkan customer kita udah nunggu lama. Takutnya dia akan lari, jadi tidak jadi konsultasi, nggak jadi belanja. Nah, kalau misalnya teman-teman udah paham, bisa langsung jawab, jadi customer-nya juga merasa cepat responnya. Jadi kemudian pertama kita masuk ke buat timeline khusus. Timeline tadi artinya dari Senin sampai Minggu bikin timelinenya apakah bakal belajar 1 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Kemudian di jam berapa agak lowongnya. Kemudian kedua buat daftar list all produknya. Jadi cek mana yang udah jago, mana yang biasa aja, mana yang belum. Yang udah jago ini berarti kita udah tahu nih manfaat utamanya dan manfaat tambahannya. Kalau yang biasa aja, ini biasanya kita hanya tahu manfaat utama. Misal kita cuma tahu kalau Gomilku untuk melancarkan ASI, padahal kita nggak tahu kalau Gomilku sebenarnya bisa untuk pasien asma atau TBC. Nah, dan belum ini yang nggak tahu sama sekali ini fungsi produk tersebut apa. Kemudian kumpulkan Q&A produk supaya ringkas. Nah, kumpulkan Q&A ini, jadi setiap ada produk baru launching itu pasti ada Q&A dikumpulkan lebih ringkas dengan bahasa sendiri agar mudah dipahami. Selanjutnya, kumpulkan studi case sebanyak-banyaknya. Nah, seperti yang diinfokan tadi, studi case sebanyak-banyaknya ini pasti teman-teman mulai dari retailer, marketer, agen, sampai sepertinya itu, dan distributor pasti punya grup masing-masing dan di situ pasti akan ada minimal 1 hari itu pasti ada masuk case-case baru ya untuk kita pahami atau kita pelajari. Kalau misalnya nggak bisa memahami, bisanya kan dioper ke DU-nya atau dioper ke pusat. Nah, setelah dijawab itu kalau bisa jawabannya jangan hanya diteruskan ke end user-nya. Kalau bisa kita juga memahami. Sebaiknya juga diketik ulang agar tahu jawaban dari case tersebut. Kebanyakan beberapa ada yang hanya meneruskan pertanyaan, kemudian meneruskan jawaban tanpa meringkas dengan bahasa sendiri dan juga tanpa memahami case tersebut terlebih dahulu. Jadi setelah nanti kita gali juga, ternyata teman-teman yang ngechat itu bingung maksud dari pertanyaannya apa. Jadi memakan waktu yang lama juga untuk menggali lagi ke customer-nya atau end user-nya. Selanjutnya, hafalkan cara konsumsi herbal. Hanya 8 nih. Terakhir 8. Kalau sekarang herbal ada berapa? Ada yang tahu nggak herbal ada berapa sekarang? Nah, karena kenapa herbal yang kita sarankan? Karena herbal lebih sedikit dibanding skincare dan bodycare dari SR12. Jadi sebaiknya sarannya itu melakukan konsumsi herbal terlebih dahulu karena lebih sedikit dan mudah dipahami. Kemudian setelahnya sharing ke tim per kategori produk. Untuk sharing ini juga bermanfaat dalam meningkatkan daya ingat kita
dalam belajar. Nah, kemudian bagaimana cara kita sharing product knowledge XR12? Kita di sini kita memberi materi. Yang pertama itu terdiri dari materi pertama itu adalah all product, kategori, kegunaan, dan ada gambarnya. Nah, di sini ada semua produk Excel Glass yang disertai dengan kegunaan utamanya dan juga gambarnya. Kemudian materi yang kedua, ini isinya hanya kandungan utamanya dan kategorinya. Yang ketiga, herbal Excel 12 yang lebih dalam. Jadi ini adalah khusus herbal Excel 12. Nah, materi yang keempat itu struktur dasar kulit. Jadi ini khusus skincare. Jadi ada 4 materi utama yang akan kita berikan ke teman-teman untuk belajar. Materi pertama itu adalah secara ringkas semua produk, fungsinya. Kemudian materi kedua, semua produk dengan kandungan utama. Materi yang ketiga itu adalah khusus herbal, semua herbal. Dan materi yang keempat itu adalah khusus semua skincare. Nah, ini adalah rumus atau tips sesi belajar produk. Misalnya teman-teman di sini pasti udah punya mitranya, kelompok mitra masing-masing ada. Untuk minggu pertama, misalnya pada mitra A kita bahas materi 1. Kemudian pada minggu kedua, pada tim mitra B kita bahas materi 2. Nah, kemudian selanjutnya mitra C kita bahas materi 3 dan mitra D bahas materi 4. Jadi kemudian tiap minggunya itu kita rolling sehingga semua tim dapat materi yang akan diinfokan. Jadi untuk teman-teman distributor juga bisa mengajak timnya untuk belajar setiap minggunya dengan materi yang berbeda, di rolling juga setiap minggunya agar kalau bisa diulang-ulang secara terus-menerus agar cepat memahami produk knowledge SL12. Nah, masuk yang terakhir adalah bagaimana kita handling komplain atau konsultasi dengan customer. Pertama, kita harus tahu dulu nih, dia itu mau komplainnya jenis produk atau pemakaian produk. Nah, ini ada 2, komplain produk dan komplain pemakaian. Contoh komplain produk adalah seperti gambar ini, lip serum isinya kosong. Itu artinya kita laporkan ke DU-nya atau langsung ke pusat bagi distributor yang mendapatkan komplain terkait produknya ternyata kosong. Jadi paling nanti pusat akan mengarahkan untuk diretor karena itu kesalahan dari proses produksinya. Nah, bagaimana dengan contoh komplain pemakaian produk nih? Misalnya setelah menggunakan body lotion badannya jadi gatal-gatal gitu. Nah, tapi kita nanti tanya dulu pakai body lotionnya udah berapa lama. Kalau misalnya udah sebulan baru melukan gatal-gatal berarti bukan dari lotion, bisa jadi dia alergi makanan atau lainnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita dalam merespon pasien atau merespon customer yang mau konsultasi. Pertama, kita dengarkan, artinya kita dengarkan semua keluhan calon pembeli atau mitra, jangan pasang balasan cuek atau datar. Jadi dengarkan dengan tatap matanya, dengarkan keluhan dia terlebih dahulu, kemudian sambil memahami keluhannya. Nah, lakukan komunikasi 2 arah, tanya sesuatu agar lebih meyakinkan kondisi pasti calon pembelinya. Kemudian yang ketiga, tanya riwayatnya, apakah kondisi lain. Misalnya kalau misalnya beliau mau beli Gomilku karena kakinya sakit gitu, dibilang sakit tulang. Ternyata setelah kita gali, coba kita tanya apakah ada riwayat asam urat, apakah ada riwayat kolesterol atau lainnya. Setelah kita menanyakan riwayatnya, baru kita merekomendasikan produknya, berikan rekomendasi produk dan alasan kenapa rekomendasi produk tersebut. Nah, maka dari itu setiap yang mau konsultasi herbal, baiknya teman-teman jangan lupa menanyakan riwayat apakah sudah ke dokter atau belum. Karena kalau misalnya kita tidak tahu nih diagnosa pasiennya apa, dia hanya langsung membeli saja karena melihat testimoni atau lainnya. Dan dia melihat diagnosanya hanya lewat Google. Nah, kita juga khawatir dalam merekomendasikan produk karena khawatirnya nggak sesuai dengan kondisi pasien. Nah, setelah kita rekomendasikan produknya, kita beritahu cara minum dan cara pakainya secara detail.
Kemudian setelah itu pantau setelah closing. Nah, artinya kalau misalnya dia sudah beli nih, misalnya dia udah beli Gomilku, 1 minggu, jangan lupa minta nomor teleponnya. 1 minggu kemudian boleh mungkin di chat lagi pembelinya, kita tanyakan bagaimana rasanya setelah konsumsi Gomilku. Jadi kalau misalnya biasanya kalau yang ngasih feedback baik itu akan repeat order lagi. Nah, ini contoh nih adalah mohon diperhatikan teman-teman semua, contoh komunikasi yang baik dalam konsultasi. Misalnya pasiennya bertanya, Mbak, saya sering pusing dan bagian kepala bawah suka sakit, itu gimana ya? Nah, jadi kita bantu jawab, eh, apakah sudah pernah dicek ke dokter? Biasanya kalau suka pusing sama nyeri belakang leher tuh ada gejala kolesterol tinggi gitu. Kemudian pasiennya jawab, oh gitu ya Mbak, saya belum pernah cek sih. Kan. Nah, kemudian setelah itu kita jawab lagi, kita sarankan, coba deh cek darah dulu. Kemudian ibuku biasanya rutin cek darah di apotik 1 bulan sekali, kolesterolnya sama tensinya memang tinggi. Aku kasih Gomilku sama propolis, alhamdulillah berkurang frekuensinya dan nyeri pusing dan nyeri badannya. Jadi kita sarankan minum Gomilku aja Mbak, harganya cuma 52.000. Kemudian kita rekomendasiin dia juga cek darah dan kepalanya pusing itu kemungkinan juga ada kolesterolnya. Nah, setelah itu nanti pasiennya nanya, oh gitu ya Mbak, emang bisa ya susu kambing buat tensi, bukannya daging kambing ada tensi gitu. Nah, kita jawab lagi, sebenarnya daging kambing dan susu kambing itu jalur filtrasinya itu berbeda, jadi tidak mempengaruhi tekanan darah. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana dengan komplain produk? Kalau misalnya komplain pemakaian tadi seperti kita tanyakan pemakaian udah berapa lama. Nah, bagaimana kalau misalnya yang terjadi adalah komplain produk seperti tadi lip serumnya kosong. Yang pertama, kita terima atau kita sampung dulu semua komplain yang masuk. Nah, bagi komplain yang menjadi pemakaian produk dan komplain terkait fisik, kita terima dulu terkait komplainnya. Kemudian kita cek, jadi kita gali lebih dalam terkait komplain yang dikeluhkan, wajib dicek atau diteruskan jika tidak dihandle sendiri, diteruskan ke pusat. Kalau misalnya tadi lip serum yang kosong isinya, jadi kita gali komplainnya itu apakah ada bukti video unboxingnya atau bukti pembeliannya bahwa memang kosong saat dibuka. Kemudian setelah kalau misalnya tidak bisa menghandle sendiri terkait komplainnya, mungkin ada customer yang lebih bawel, bisa teruskan ke leadernya atau enggak nanti leadernya akan meneruskan ke pusat terkait komplainannya. Nah, setelah itu kita beri penjelasan atau terlebih dahulu, kemudian memberikan solusi seperti diretur atau sampaikan permohonan maaf. Nah, ini adalah link-link support untuk belajar produk Excel 12 dan untuk memahami materinya. Kita ada link sertifikat BPOM, kemudian ada link sertifikat halal, link semua produk knowledge, itu tinggal di-download aja dan mudah dan bisa langsung belajar di rumah. Kemudian ada link marketing tools. Nah, untuk link marketing tools ini di sini ada foto produk, ada brosur, ada katalog atau foto brand ambassador, di sini ada semua. Jadi teman-teman diberi kemudahan dalam belajar dan dalam berjualan oleh SN12 karena semuanya sudah disediakan. Tinggal bagaimana cara kita belajarnya saja dan memahami. Nah, apa saja sih goals kita sebagai penjual? Yang pertama tuh tentunya pasti dapat cuan atau dapat pemasukan. Real penjualannya ada di kita, kemudian real penjualan mitra kita, dan dapat hadiah tambahan dari pusat atau dari leader kalau misalnya mencapai atau melewati target. Kemudian berbagi manfaat. Bermanfaat artinya cari ilmu itu juga dapat nilai ibadahnya. Kemudian kita bisa sharing produk, sharing pengalaman juga dapat nambah teman atau keluarga. Nah, terima kasih. Itu cukup saja materi belajar produk knowledge kita hari ini. Kalau misalnya ada yang ditanya, boleh dipersilakan bagaimana cara belajarnya. Khusus sesuai judul ya teman-teman. Kalau misalnya mau konsultasi, selain itu mau konsultasi produk, boleh nanti di chat aja gitu. Kita
kali ini belajarnya khusus bagaimana paham produknya. Kalau misalnya mau nanya terkait komplain produk eh minum Gomyo kok mules ini itu, nanti boleh di chat aja ya, biar kita bisa sama-sama belajar terkait judulnya. Oke, sekian. Mohon maaf bila ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Yusti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zora. Oke, masih Sama-sama. ke sesi Izin selanjutnya minum yang bentar ya. tanya jawab kepada Ibu Bidan Ria. Dipersilahkan untuk bertanya karena sudah raise hand. Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya hari ini ya. Memang yang tunggu-tunggu soalnya sudah jadi distributor belum banyak tahu nih soalnya. Isi ya seputaran susu aja yang saya sudah sangat paham. Terima kasih Mbak Sora. Sama Bu Hari ini Bidan. saya kepingin nanya apa ini? Ya, amankah VCO oil untuk penderita asam urat? Satu ya. Yang kedua, saya pernah konsumsi Clomil 2 kali sehari itu ke sendok, tapi perasaan saya itu haus banget kayak mukosa mulut saya itu kering gitu, kering banget. Glomil atau Akhirnya saya Glomil? turunkan sekali sehari. Glomil, Glomil, Glomil ya. iya, Udah. Glomil. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga itu adik saya kan pakai DNA Salmon. Waktu paket pertama itu bagus banget. Nah, pas paket keduanya itu mukanya gatal gitu. Terus sempat kayak terkupas panas rasanya. Kemudian yang keempat ya, saya kan terakhir konsumsi habatus sauda. Kan harus dikonsumsi Ya. semua biar tahu. Ya, ya jadi iya kalau susu saya aman itu nafsu makan aja yang meningkat pastinya. Terus itu habatus saudanya itu saya kok eh, positifnya saya jadi haid dari setelah 9 bulan saya tidak pernah mens. Saya pikir mungkin saya sudah menopause tapi ternyata setelah sepekan saya minum habatus saudanya alhamdulillah menstruasi kembali lancar. Kemudian tapi ada negatifnya itu saya kadang-kadang seperti orang apa ya gulanya rendah. Kadang-kadang saya puyeng begitu kayak mau jatuh, gitu, kayak kosong di kepalanya. Tapi saya belum cek gula sih. Mungkin besok baru saya cek ya GDS-nya. Itu dulu. Oke. Terima kasih. Sama-sama Bu Ria. Nah, saya jawab ya. Jadi yang pertama tadi, apakah Isi visi oil oil. aman dikonsumsi untuk asam urat? Nah, untuk visi oil aman dikonsumsi untuk asam urat. Kenapa? Untuk asam urat sendiri itu boleh konsumsi semua herbal yang nggak ada protein hewani. Artinya untuk hewani itu seperti mungkin susu kambing, kemudian ada glomil yang ada salmonnya. Nah, itu kalau VCO itu kan hanya kandungan minyak kelapa, jadi aman dikonsumsi untuk penderita asam urat. Kemudian untuk glomil yang terasa apa mukosanya lidahnya jadi asam gitu ya, Bu. Kering. Oh, jadi kering. Nah, untuk Ya. glomil sendiri sebenarnya belum ada nih case yang mengeluhkan pada mulut yang berasa kering karena biasanya efek samping itu atau efek yang muncul itu biasanya kalau untuk makanan itu muncul di dalam organ dalamnya. Kalau misalnya di organ luar itu kemungkinan juga bisa dipengaruhi karena mungkin saat itu kita kurang terhidrasi atau kurang konsumsi air putih. Tapi kalau misalnya setelah dikurangi konsumsinya jadi 1 kali sehari dan lebih baik, boleh tetap dilanjutkan dengan durasi atau frekuensinya 1 kali sehari. Ya, Nah, yang satu ketiga, sehari. mau boleh yang ketiga, habatus DNA, sauda. DNA salmon. Oh, DNA salmon. Nah, DNA salmon ini kenapa setelah pakai paket kedua mengeluhkan jerawat? Nah, kalau misalnya pemakaian DNA salmon itu biasanya pada masa adaptasinya itu 1 Bukan hingga jerawat, 14 Mbak. hari Dia iya. mengelupas.
eh, bukannya gatal dan terkelupas. Oke. Nah, jadi untuk DNA Ya. salmon itu biasanya masa adaptasinya itu 1 hingga 14 hari pertama penggunaan. Jadi kalau misalnya dia mengeluhkan reaksi lain-lain seperti gatal, hingga mengelupas, atau bahkan juga ada yang beruntusan hingga jerawat, setelah paket pertama itu artinya udah lebih dari 14 hari, itu kemungkinan bukan pure dari DNA salmonnya, mungkin juga alergi atau sensitif terhadap salah satu makanan atau lainnya. Tapi kalau misalnya dia merasakan mengupasnya memang saat pakai DNA salmon, boleh nanti dihentiin dulu toner sama night creamnya. Jadi toner night creamnya dihentiin dulu, kemudian nanti frekuensinya pakainya dikurangi, coba 3 sampai 4 kali seminggu. Kemudian yang selanjutnya itu saat konsumsi habatus sauda itu jadi haid. Nah, itu memang benar karena di habatus sauda itu ada kandungan utama, kandungan kimia yang namanya timokuin. Jadi timokuin ini dia dapat membantu meningkatkan hormon dan melancarkan haid. Nah, pada pria untuk habat ini kita rekomendasikan untuk promil. Nah, sedangkan pada wanita promilnya adalah menjakani, tapi boleh juga konsumsi habat karena memang dapat melancarkan haid. Cuman kalau untuk menjaga imun tubuh, konsumsinya cukup 1 hingga 2 kapsul 2 sampai 3 kali sehari. Itu, Ibu. Ya, terima Udah belum kasih, semua ya, Bu? Mbak. Udah. Ya, satu lagi saya mau tanya, manjakani itu bisa dikonsumsi pria untuk yang kasus apa ya? Apa sih? Kasus apa yang Prostat, di anus itu apa namanya? Amin. wasir, wasir. Iya, wasir, iya. Iya. Aman nggak? Oh, Jadi menjakani kita saranin yang bagi ke penderita wasir itu boleh dikonsumsi bagi pria dan dipakai dengan cara di luar iya, area wasirnya itu iya, satu iya. kapsulnya Kalau dikasih dioles, tetes, iya. dikasih 1 tetes PCU atau air, jadi berbentuk pasta dioleskan. Gitu, Bu. Yang Iya, konsumsi ini yang saya tanyakan soalnya kalau kalau dioles aman aja kan di luar iya. ya. Kalau Konsumsi juga konsumsi nggak apa-apa, Bu. boleh ya. Ya, takutnya kan biasa bapak suka rewel nanya, saya manjakan ya apa ya? Iya. Emang kandungan manjakani apa sih Pak? Kok bisa untuk itu untuk mengecilkan api? Oh, karena dia dapat ini sebagai apa sih namanya? eh, mengurangi elastisitas kulit, jadi sebagai mengurangi peradangan. Jadi kalau yang bengkak, yang merah itu dapat dibantu untuk tindakannya. Oh iya. Ya, kalau saya punya pengalaman satu Mbak ya, saya pengalaman itu kalau yang jerawat pencuci mukanya saya pakaikan green tea, face wash green tea dan total jerawat alhamdulillah bagus. Iya. Sejak hari pertama langsung merapat, jerawatnya meradang jadi bagus. Ya. Terima kasih Mbak. Sama-sama, Bu. Ya, terima kasih, Bu Bidan. Oke, Lanjut sama-sama. kepada Kanur, dipersilakan. Rame ya, Pak Nur. Iya, Ibu. Ini saya mau nanyakan, Bu, kan ada pasien dengan keluhan asma. Terus dia ada konsumsi susu Gomilk yang original. Tapi setelah konsumsi susu Gomilku, akhirnya dia tambah asma. Jadi itu gimana ya solusinya? Oh, usianya berapa, Mbak? Usianya sekitar 35 tahunan sampai 37-an lah kayaknya kemarin. Oke. Ya. Jadi untuk asma sendiri itu kan yang mempengaruhinya langsung jalur nafasnya yang sempit. Kemudian untuk Gomilku itu kandungan klorin yang buat pernafasan itu lebih berperan sebagai antibakteri. Nah, untuk bagi penderita asma kan berbeda tuh dari TBC. Kalau TBC kan memang karena ada bakterinya. Kemudian asma itu karena memang saluran pernafasan yang menyempit. Jadi bagi yang asma itu baiknya fokus terapi ke medis juga, konsultasikan ke dokter juga, karena banyak faktor yang akan mempengaruhi
Mungkin walaupun tanpa minum Gomilku, ada makanan atau minuman yang dapat menimbulkan asmanya kambuh, bahkan seperti cuaca atau debu gitu. Jadi kalau misalnya saat pertama kali banget minum Gomilku langsung kambuh, baiknya hentiin dulu. Tapi kalau misalnya setelah beberapa hari baru mengeluhkan kambuh, bisa kurangi dosisnya jadi 1 sehari. Kalau misalnya langsung kambuh, bisa saranin hentikan dulu konsumsi Gomilkunya karena si fluorin dalam Gomilku itu lebih pada sebagai antibakteri di saluran nafas. Bisa jadi yang bagi yang asma ini dia memang bakterinya udah nggak ada, cuman masih menyempit saluran nafasnya. Jadi untuk fluorinnya kurang berfungsi gitu. Oh iya iya. Jadi solusinya kalau memang dia masih asma setelah minum jadi dihentikan dulu ya, lebih ke Iya, medis aja benar. dulu. Iya. Lebih diperhatikan dulu apa namanya dari mananya gitu. Bisa dari udara mungkin atau alergi yang lain gitu ya. Oke. Jadi gejalanya kan kadang beda-beda memang asma Iya, ini. benar. Ya, terima kasih atas ininya Sama-sama, solusi. Mbak Nur. Oke. Kenapa? Lanjut ya Mbak Zora. Lanjut. Oke. Dipersilakan kepada seluruh mitra SR12 untuk raise hand terlebih dahulu. Oke. Sambil kita menunggu raise hand, kita jawab pertanyaan dulu ya Mbak Zora di kolom chatnya. Boleh. Udah Oke. banyak ya? Iya, Mbak, perbedaan antara propolis dan habatus sauda apa? Oke. Jadi perbedaan propolis dan habatus sauda itu jenisnya udah berbeda. Untuk propolis itu dari madu, dari salah satu dari sarang madunya itu ada namanya propolis. Kemudian si habatus sauda itu dari tanaman yang namanya habatus sauda. Nigella sativa nama biologinya. Jadi untuk fungsinya sendiri, untuk si propolis dan habatus sauda ini dia sama-sama tinggi antioksidan, tapi propolis dia ada tingkatan paling atas. Kemudian yang bawah itu ada batu sauda, yang ketiga itu adalah CTO. Tiga-tiganya dapat meningkatkan imun tubuh dan tinggi antioksidan. Nah, untuk propolis dapat dikonsumsi untuk semua keluhan penyakit atau keluhan permasalahan klinis. Nah, sedangkan habat ini ada beberapa pengecualiannya. Mungkin bagi yang penderita jantung, kurang rekomendasi minum habat terlalu berlebih karena dapat memicu rasa panas di dada gitu. Lanjut ya Mbak Zora. 2 pertanyaan terakhir ya Mbak. Oke. Artinya pasien dengan riwayat asam urat tidak disarankan minum Gomilku ya? Oke. Jadi sebenarnya yang asam urat itu sendiri dia kan kurang disarankan minum atau konsumsi makanan yang tinggi kandungan hewaninya. Nah, di Gomilku ini kan ada protein hewani dari susu kambingnya, namun tidak dalam presentasi tinggi karena ada juga dinetralisasi dengan adanya kandungan herbalnya seperti daun kelor dan madunya. Jadi dari awal konsumsi memang kita kurang rekomendasi bagi yang punya asam urat minum Gomilku. Tapi balik lagi kondisi klinis setiap orang itu berbeda. Ada juga yang minum Gomilku bagi penderita asam urat tapi baik-baik aja dikarenakan memang beliau menjaga pola hidup yang sehat. Ada juga yang setelah minum Gomilku malah naik asam uratnya karena beliau tidak mencerminkan pola hidup yang sehat, artinya dia juga tidak menjaga makanannya, masih sering makan daging-dagingan. Nah, bagi yang asam urat di awal tuh baiknya sarankan konsumsi itu masih propolis dan lemon tea. Kelas Mbak. Terakhir dari ini Sama-sama. Mbak Vicky, dipersilakan jika ingin bertanya. Assalamualaikum, maaf Kak. Kelas Waalaikumsalam. Panggilannya siapa Mbak? PJ? Vira, Mbak, Vira. Oh, Vira. Iya, Vira Juliani singkat jadi VJ, nggak apa-apa ya Kak? Oh, silakan Mbak Vira. Baik. Oh ya, ini tadi kan di tabel itu yang tabel kedua ya. Untuk penyembuhan luka itu oles madu ya. Kalau Ya. untuk yang oles kayak minyak bulus gitu termasuk atau gimana, Bu? Oke, jadi untuk minyak bulus, penghasilan untuk minyak bulus nih, kalau minyak bulus itu boleh dioleskan luka dengan syarat luka yang sudah kering.
Jadi kalau luka yang masih basah, misalnya masih berlumur atau masih ada darahnya, atau memang masih terbuka, dan itu biasanya kan ada luka-luka yang masih basah walaupun udah nggak ada darah dan darah, itu kurang sarankan pakai minyak bulus karena dapat menimbulkan rasa perih. Jadi kalau perih banget itu dapat meningkatkan iritasinya lagi. Kalau lukanya masih basah, itu kita saranin oleskan PCO oil atau madu. Tapi kalau udah mulai kering, itu boleh pakai mesti propolis. Maaf, minyak bulus. Gitu ya. Berarti maksudnya tabelnya itu lebih ke cenderung ke luka yang basah dulu ya. Iya benar. Madu atau PCO ya. Yang kirain Iya. minyak bulusnya nggak jadi rekomendasi. Iya, kalau kering bagus minyak bulus sekalian Iya benar. hilangin lukanya. Apa bekas lukanya. Makasih banyak, Kak. Sama-sama, Kira. Gimana Mbak Zara? Masih ada yang mau raise hand nih, Mbak Zara? Satu lagi aja kali ya. Satu Habis lagi, ini. oke. Kepada Mbak Rahma, Nanti dipersilahkan. chat aja. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Mau tanya nih Mbak, kan aku pakai VCO untuk ketombe sama rambut rontok, terus Iya. dikombinasi sama sampo aloris. Nah itu awal-awal pakai VCO itu ada kemajuannya. Nah tapi kok awal lama-lama kayak nggak pengaruh lagi, malahan ketombe sama rontok gitu. Itu kenapa ya Mbak ya? Oke. Untuk pakai PCO-nya itu berapa kali seminggu, Mbak? Waktu awal-awal itu setiap mau keramas, kadang hampir tiap hari gitu, atau enggak 2 hari sekali gitu kan. Tapi karena enggak mempan, jadi udah males aja gitu. Oke. Apanya pakai VCO di kepala. Nah, jadi untuk PCO sendiri itu kita peran utama itu dia sebagai antibakterinya. Jadi untuk yang punya ketombe boleh dioleskan PCO dulu. Nah, ada beberapa faktor yang membuat beberapa sampo merek apapun itu setelah kita pakai tambah rontok atau setelah kita pakai tambah ketombe. Nah, salah satu faktornya itu pertama kita keseringan keramas juga dapat Suaranya memicu hal kecil, Mbak. Suaranya kecil. tes. Oh Udah iya, jelas belum? iya. Nah, jadi ada beberapa faktor yang membuat sampo itu tidak berefek di kepala walaupun sudah digunakan. Nah, kalau misalnya awalnya sudah mendingan, kemudian setelah beberapa kali tidak berefek lagi, nah itu bisa dipengaruhi oleh dari jenis kulit kepala kita sendiri. Nah, apakah eh, pertama itu adalah pori-pori kulit yang besar atau pori-pori kulit yang terbuka, itu juga dapat memicu atau menambah ketombe dan sehingga akar rambut menjadi tidak kuat. Nah, mudahnya jadi rambut rontok. Kemudian keseringan keramas juga dapat membuat akar rambut menjadi tidak kuat karena keramas itu kita anjurkan itu 2 hingga 3 kali seminggu. Kalau benar-benar rambutnya tidak terlalu lepek itu bisa maksimal di 3 kali seminggu. Kemudian untuk TCO-nya boleh dipakainya itu didiamkan dulu udah 10 hingga 15 menit di kulit kepala sambil dipijit-pijit bagian kulitnya. Kemudian nanti setelah sampoan boleh di kombinasi dengan menggunakan conditioner S13 ya Mbak. Udah coba belum conditionernya? Belum ada, Kalau Mbak. Mbak, Katanya kosong ya? koi kosong ya? Aku Oke, sama nanti tanya-tanya sama leader, katanya lagi nggak ada sih. Oke, nanti coba dipakein hair conditionernya kalau udah restock kembali ya, Mbak. Iya, Mbak. Jadi keramasnya itu 3 kali seminggu ya, maksimal ya? Iya, jangan terlalu sering. Kadang kalau 2 hari itu udah bau gitu loh. Makanya aku disuruh keramas terus sama Oh, suami. enggaknya ini ya, kerja di luar, sering kerja di luar. Apa? Kerjanya di luar lapangan atau Enggak. Ini kan apa namanya?
keseringannya sih rambut itu basah, terus kita tutup kan mau sholat gitu kan. Nah, jadi tuh sering Iya, bau, benar. cepat bau ya Iya, jadinya. benar. Makanya Hmm. keramas jadinya 2 hari sekali kadang. Berarti nanti diatur aja Mbak, mungkin untuk keramasnya tidak mendekati waktu sholat, mungkin jadi biar kering dulu baru sholat. Biar rambutnya juga tetap sehat. Enggak, maksudnya tuh pas uduk juga loh, Mbak. Kan rambut basah gitu kan. Jadi ditutup sama tepung Iya, kena. tapi saat yang sekarang. Oke, Oh iya. nanti coba dengan hair conditionernya ya Mbak. Oh iya, Mbak. Ya, Mbak, makasih ya, Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah di penghujung acara. Dipersilahkan sebelum menutup acara, dipersilahkan kepada seluruh mitra SR12 berikan senyuman terbaik dan hidupkan kameranya. Kita foto bersama terlebih dahulu ya. Oke. Sudah siap semua? Ya. Hitungan 1, 2, 3 berikan senyuman terbaik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, benar Amin. Telah selesai acara Zoom training pada hari ini. Terima kasih banyak Mbak Zora atas ilmunya. Terima kasih Mbak Yusti. Semoga Terima kasih semuanya. langsung kepada seluruh Amin, mitra Allah. 12. Oke, saya selaku membawa acara Yusri Ristiani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.